Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam penyelami rahasia Al-Quran. Kali ini tampak berbeda ya, sahabat Al-Quran, kita mengambil tempat yang tentunya dapat menyatu dengan alam dan semoga dapat semakin meningkatkan kecintaan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di penyelami rahasia Al-Quran kita akan kembali belajar mengenai makna yang terkandung di dalam surah yang ada di dalam Al-Quran tentunya. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-An'am yang dimana tentunya surah ini memiliki lebih dari 100 ayat. Dan kira-kira seperti apa makna ataupun rahasia yang terkandung di balik surah Al-An'am ini, kita akan membahasnya bersama Al-Ustadz Zamaksyari Hasbullah Taib yang tentunya sudah bersama dengan kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, ini berbeda ya pemandangan kita hari ini Ya. dan mudah-mudahan ini membuat kita dan teman-teman lebih semangat lagi untuk belajar ya Ustadz. Betul, ya? betul. Amin, alhamdulillah. Nah Ustadz, ini surah Al-An'am artinya adalah binatang ternak. Kita perlu tahu nih Ustadz, sebenarnya apa sih makna yang terkandung di balik surah Al-An'am ini Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat Al-Quran dan Widya yang berbahagia, tentunya memang hari ini bukanlah sebuah kebetulan, karena tak ada yang kebetulan. Semuanya diatur Allah. Kita membahas tentang surah Al-An'am yang artinya hewan ternak, dan kita hari ini berada di sebuah taman yang indah. Begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah terhampar di tengah-tengah kita. Ya, Al-An'am memang betul artinya adalah hewan ternak. Tapi apa kaitan antara nama ini dengan isi kandungan dari surah ini? Tentunya ini yang mengundang kita untuk merenung dan mentadaburi Al-Quran. Salah satu sebab kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-An'am, karena memang di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begitu banyak ciptaan-ciptaannya yang memang itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Termasuklah nikmat binatang ternak. Kita bisa memanfaatkan dari susunya, dari dagingnya, dan begitu juga segala apa yang Allah ciptakan sebenarnya adalah bagian dari wujud dan bukti kasih sayang Allah kepada kita. Namun sayangnya sering sekali manusia ini tidak menempatkan penciptaan Allah itu sesuai dengan tujuan diciptakannya. Dan inilah yang terjadi. Kenapa turun surah Al-An'am? Karena memang di antara kebiasaan orang-orang kafir Quraisy waktu itu, mereka itu membuat sebuah aturan-aturan yang kemudian mereka jadikan sebagai bagian dari keyakinan dan agama. Jadi mereka buat aturan main, kalau misalnya seekor unta melahirkan, nah dilihat anaknya itu jantan atau betina. Sekiranya jantan, ini ada keyakinan mereka tertentu terkait dengan anak tersebut. Begitu juga kalau sekiranya yang lahir adalah betina, berapa ekor unta yang dilahirkan. Begitu juga ada keyakinan-keyakinan yang tentunya tanpa dasar, yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari keyakinan dan kepercayaan. Maka sebenarnya surah Al-An'am ini diturunkan bertujuan untuk mendiskusikan kepada kita semua, hak untuk mensyariatkan itu hanyalah milik Allah. Yang layak untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu tidak ada selain Allah. Nah, jadi kalaupun kita mengharamkan sesuatu, jangan sampai pengharaman kita terhadap sesuatu itu bertentangan dengan aturan Allah. Kita harus mengharamkan yang Allah haramkan, dan tak boleh kita menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dosa menghalalkan yang diharamkan sama seperti dosa mengharamkan yang dihalalkan. Dan tentunya surah ini dari awal pembahasan kita terkait surah-surah yang panjang, ada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, kemudian Al-An'am. Dari 5 surah pertama yang panjang ini bisa dikatakan Al-An'am adalah surah yang panjang pertama dari kelompok surah-surah Makkiyah. Artinya surah ini memang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah.
Maka tidak mengherankan kalau memang tema pembahasannya itu lebih banyak Allah meminta kepada kita untuk memberikan argumentasi. Ada enggak yang lebih berhak disembah selain Allah? Ada enggak pihak lain selain Allah yang layak untuk memiliki hak untuk memberikan legislasi dalam pengertian membuat aturan main yang kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dan surah ini sekali lagi keistimewaannya dalam beberapa riwayat disebutkan berbeda dengan surah-surah panjang yang lain. Surah ini dalam beberapa riwayat disebutkan turun sekaligus. Tadi tentunya Widya menyampaikan bagaimana surah ini dengan jumlah ayat yang cukup banyak ya. Kalau kita lihat di atas 165 ayat. Tapi ini tidak turun secara bertahap. 105 ayat turun sekaligus. Berbeda dengan misalnya surah Al-Baqarah 286 ayat, tetapi turun dalam proses 10 tahun. Ini hanya dalam satu malam turun 165 ayat. Ini juga salah satu keistimewaan yang patut untuk kita renungkan. Baik, Masya Allah. Nah, Ustadz, tentunya di balik surah Al-An'am ini juga banyak pokok-pokok yang menjadi wajib untuk kita bahas juga begitu Ustadz. Kalau Widya bisa merangkum sebenarnya ini ada banyak sekali pokok-pokoknya Ustadz, tapi kita akan coba untuk lebih meringkasnya lagi. Ini kalau Widya perhatikan yang pertama adalah tentang bagaimana kerasnya orang musyrikin dan perdebatan mereka. Kita tahu Ustadz, kaum musyrikin ini memang sangat keras kepala sekali. Namun apa ya, perdebatan apa yang terjadi di antara mereka Ustadz? Tentunya ketika Al-Quran diturunkan dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalahnya, ini kan banyak sekali di antara ajaran Islam yang bisa dikatakan menimbulkan gejolak karena pertentangannya dengan apa-apa yang menjadi doktrin selama ini dan keyakinan dari orang-orang kafir Quraisy itu sendiri. Sebagai contoh, kaitan erat dengan misalnya Islam ini kan menghalalkan makanan-makanan yang disembelih dengan cara Islami, ya, makanan yang halal, hewan ternak sebagai contoh, baru halal untuk kita konsumsi kalau disembelih secara Islami. Salah satu yang tentunya diperdebatkan oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu, mereka mengatakan, lihat Muhammad, binatang yang mati, ya, dimatikan Tuhan menurut mereka, itu haram dimakan. Sedangkan yang dimatikan Muhammad dan pengikutnya halal dimakan. Mereka menganggap binatang yang mati karena sakit, atau karena tertabrak, atau karena apapun sebabnya, kemudian mati, maka itu dianggap Tuhan yang mematikannya. Maka itu juga pantas untuk dimakan. Sedangkan Islam mengharamkan memakan bangkai dan sejenisnya. Ini bagian kecil dari syariat Islam yang dipertentangkan. Tapi pokok-pokok ajaran Islam itu sebagai contoh misalnya Islam mengajarkan ada kehidupan setelah mati. Dan tentunya bagi orang-orang musyrik ini kan salah satu inti dari keyakinan mereka, dunia inilah kehidupan yang pertama dan terakhir. Jadi kalau dikatakan akan ada kehidupan setelah mati, ini yang mereka pertentangkan. Bukan hanya itu, Islam mengajarkan sebagai contoh persamaan derajat antara semua manusia. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy menganggap ini bisa mengancam kepentingan mereka yang selama ini mereka terus berupaya mempertahankan status quo ini. Sebagai contoh, ketika masuk beberapa hamba sahaya seperti Bilal masuk ke Islam, ya, Abu Jahal dalam hal ini kan termasuk di antara yang paling vokal mengatakan, kalau kami terima Islammu Muhammad, berarti kami selepel dengan Bilal. Kami tidak mau seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini bisa dikatakan di antara hal yang paling utama yang membuat orang-orang kafir Quraisy itu mempertentangkan ajaran Islam dengan zona nyaman yang selama ini mereka nikmati. Sehingga memang surah Al-An'am ini juga disebut para ulama dengan suratul hujjah. Suratul hujjah. Hujjah itu artinya apa? Surah yang di dalamnya banyak sekali ardu argumentasi. Dan kalau kita lihat secara umum, kita tadabburilah surah Al-An'am ini, kita akan temukan ada dua keistimewaan. Apa itu, Ustaz? Pertama, di surah ini paling banyak ayat-ayat yang dimulai dengan kata-kata
kul. Cool. Oke. Kul. Kalau saya hitung-hitung ini di atas 10 kali berulang. Kata kul, kul. Dan kul ini kan berarti perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan sesuatu, untuk diikrarkan dan disampaikan kepada orang banyak. Katakan Muhammad ini, katakan Muhammad itu. Dan semua yang disampaikan Nabi lewat ayat ini bisa kita pahami itu adalah sumbernya Allah yang mengajarkan. Ya. Allah suruh Muhammad katakan seperti ini, maka Nabi pun kemudian mengatakan apa yang diperintahkan untuk dikatakan. Yang kedua, di surah ini juga kita paling banyak menemukan ayat-ayat yang diawali dengan kata-kata wahwa, wahwa, dan dialah Allah, dan dialah Allah. Seperti memang surah ini ingin menggambarkan kepada kita bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana keagungannya. Karena pendustaan orang-orang kafir Quraisy sekali lagi terhadap isi ajaran Islam karena mereka belum kenal sama Allah. Kembali kepada kaidah kita, kewajiban pertama dalam beragama adalah mengenal Allah. Kalau dia tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa terima instruksi-instruksi yang Allah sampaikan lewat Nabi Muhammad SAW. Oke, mengenal Allah terlebih dahulu agar hati kita juga terbuka, Ustaz, betul, untuk menerima apa pesan-pesan dari Allah. Nah, yang kemudian menjadi salah satu pokoknya adalah mengenai larangan, Ustaz, untuk duduk bersama kelompok yang suka memperolok agama, Ustaz. Ini menarik. Terkadang kita kalau kita bawa ya ke kehidupan kita sehari-hari, kita menganggap memperolok agama itu adalah hal yang biasa, Ustaz. Seperti apa nih, Ustaz, seharusnya kita menyikapi? Ya, tentunya di sini agama, terlepas apapun agamanya, benar atau salah, bagi setiap penganut agama, agama itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, sesuatu yang pastinya akan kita coba jaga dan pertahankan kehormatannya. Jadi memperolok agama, terlepas apapun agamanya, tentunya ini termasuk di antara perbuatan yang sangat tidak sejalan dengan sikap bagaimana seharusnya beragama. Kita melihat sebagai contoh, misalnya di dalam Al-Quran, ini kan ya banyak sekali orang-orang di Mekah yang tentunya menjadikan topik-topik di antara ajaran Nabi Muhammad. Ketika mereka tidak mampu membantah kebenaran ajaran itu, maka cara yang paling mudah untuk mempengaruhi orang banyak supaya meninggalkan ajaran Islam adalah dengan memperolok. Ya, jadi misalnya konsep tadi tentang hidup setelah mati, ya, mereka mengatakan bagaimana orang yang sudah jadi tulang belulang bisa hidup lagi, kan begitu? Dan ini tentunya bukan hanya sekedar mempertanyakan, tapi menggunakan gaya bahasa yang memang terkesan ingin mencemooh atau bahkan ingin meledek orang-orang yang memang punya dan menerima keyakinan yang demikian. Jadi ini contoh. Maka dari itu posisi Al-Quran kan sangat jelas. Al-Quran mengatakan kepada kita, fa'arid anhum. Kalau kau nampak orang-orang duduk membicarakan tentang agama, bahkan mereka melecehkan dan mencemoohnya, maka jangan duduk di situ. Kalaupun ingin tetap duduk di situ, kita berkewajiban untuk menggiring pembicaraan harus berubah dari topik itu. Jangan malah makin ditambah. Jangan ditambah. Justru tentunya dalam Islam kan orang yang mendiamkan sesuatu ini menunjukkan dia setuju dengan apa yang diperbincangkan itu. Karena kita tidak boleh mentolerir dalam pengertian satu kemungkaran, satu hal yang melecehkan agama, kemudian dengan alasan saya toleran kita mendiamkan, sedangkan agama apapun dilecehkan dan dicemooh. Maka dari itu di surah Al-An'am ini juga terdapat kalau kita lihat larangan yang begitu jelas bagi setiap mukmin untuk mencemooh ajaran agama orang lain. Dan ini saya kira nilai Islam yang paling indah. Sekarang kan selalu digambarkan seakan-akan Islam intoleran. Padahal hampir tidak kita temukan di kitab suci selain Al-Quran ada larangan begitu jelas. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Janganlah kau cemooh sesembahan yang disembah selain Allah. Karena apabila kau cemooh itu, maka para pemeluknya akan kembali mencemooh sesembahanmu. Jadi tidak mungkin ada reaksi tanpa aksi kan begitu.
Tidak mungkin ada sikap dan perbuatan tanpa ada yang mendahului. Benar. Maka ajaran Al-Quran dalam hal ini, dalam konteks bagaimana konsistensi Quran melarang kita mencemooh ajaran agama, bahkan dilarang kita mengejek walaupun itu bukan Tuhan yang kita sembah. Ya, itu sebenarnya makna sesungguhnya dari toleransi yang diajarkan oleh Islam ya Ustaz. Betul, Kita betul. menghargai agama orang lain tanpa harus memperolok agama lain begitu Ustaz ya. Nah, ini ada yang menarik juga Ustaz, di dalam surah Al-An'am ini ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya Ustaz. Nah, kita perlu tahu dialognya dialog seperti apa ini Ustaz? Ya, tentunya bisa kita katakan Al-Quran adalah kitab suci yang menekankan pentingnya dialog dalam konteks apapun. Kita kan menyadari tidak mungkin kita paksa semua orang punya pandangan yang sama. Makanya kalau kita lihat Al-Quran itu bahkan dengan mereka yang berbeda dengan kita diajarkan dan diabadikan dialog-dialog istimewa. Para nabi dengan umatnya, termasuklah Ibrahim dengan ayahnya yang kafir. Ini diabadikan dialognya. Ya, ketika itu Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, ayahanda, mengapa engkau jadikan patung-patung ini sebagai Tuhan? Aku melihatmu dan kaummu sebagai kaum yang berada dalam kesesatan. Lihat, walaupun Nabi Ibrahim menyampaikan yang sebenarnya, tapi lihat bahasa yang disampaikan. Bagaimana kita merasakan ada penghormatannya kepada ayahnya, tetapi dalam konteks kesesatan, Ibrahim tak mentolerir. Ya. Dan digambarkan di situ, bagaimana kemudian Ibrahim mencoba untuk membangun kesadaran dengan menggambarkan dialognya dengan alam semesta. Ketika di malam hari Ibrahim melihat bintang, bulan. Waktu itu Ibrahim mengatakan, mungkin ini Tuhan ini. Ya, mungkin ini Tuhan. Ketika dia lihat, ternyata ada yang lebih besar dari bulan. Dan bulan itu ternyata tenggelam ketika fajar menyingsing. Nampak matahari. Ibrahim mengatakan, kalau begitu hebatan matahari ini, lebih pantas matahari untuk disembah daripada bulan. Karena bulan lebih kecil dan juga dia tenggelam. Tapi ketika matahari pun ternyata tenggelam ketika masuk waktu maghrib, waktu itu Ibrahim berkata, kalau begitu bulan, bintang, matahari sama-sama tak layak untuk dijadikan Tuhan. Kenapa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kalau begitu, aku hanya menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan bulan, menciptakan matahari dan segala bintang yang ada. Jadi sebenarnya kisah ini menggambarkan Ibrahim yang berdialog lewat cara yang elegan dengan umatnya. Kalau Ibrahim langsung ngomong, kalian sesat semua ini, mungkin responnya akan buruk. Tapi Ibrahim coba lewat dialog dan ceritanya ini ingin menggiring bagaimana kaumnya itu berpikir. Betul juga ya, ngapain kita sembah bulan kalau bulan itu sendiri ada jangka waktunya. Ya, begitu fajar menyingsing hilang bulan. Untuk apa kita sembah matahari kalau sekiranya matahari pun tidak bisa menolak bala dari kita dan tak bisa mendatangkan manfaat dari kita untuk kita. Maka sebaik-baiknya yang disembah itu adalah Allah yang menciptakan bulan dan matahari. Baik, dialog antara Nabi Ibrahim dengan ayah. Seperti itu juga sebenarnya kita harus praktekkan kehidupan sehari-hari kita, Ustadz, ketika kita berdialog juga dengan teman ataupun siapapun ingin mengajak ke kebaikan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang santun, Ustadz ya. Itulah yang menunjukkan Islam sesungguhnya. Nah, teman-teman, tentunya banyak juga pokok-pokok yang lain yang menjadi pembahasan kita, dan tentunya yang menarik juga ini untuk kita bahas adalah sifat kebanyakan manusia, Ustadz, dan bagaimana Allah ini mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi kita tidak punya rahasia lagi, Ustadz, kalau kepada Allah ya. Kalau kepada manusia kita masih bisa menutupi rahasia, tapi kepada Allah tidak. Begitu ya, Ustadz ya. Manusia zaman sekarang ini kan punya kecenderungan ketika melihat tren sesuatu diikuti oleh banyak orang, seakan-akan yang dilakukan banyak orang itu menunjukkan kebenaran dan validitas apa yang dibuat. Nah, Quran di surah Al-An'am ini ingin menggambarkan pada kita
kebenaran, kebaikan, keadilan ini nggak terkait dengan banyaknya pengikut. Dan ini yang kemudian kan menjadi alasan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu. Kalau Muhammad itu betul, banyak pengikutnya. Ternyata kan banyak yang menentangnya. Ingin digambarkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wahai Muhammad, kalau kau patuhi semua kebanyakan orang yang ada di muka bumi, mereka hanya akan menyesatkanmu. Jadi sama seperti kita sebagai Muslim, yang jadi tuntutan bagi kita itu bagaimana mencari ridhonya Allah, bukan ridho kebanyakan orang. Benar. Kalau kita ingin kita ini disukai banyak orang, tapi dengan jalan kita menggadaikan agama kita, maka sesungguhnya yang terjadi Allah murka dan manusia pun akan murka kepada kita. Sebaliknya, kalau kita cari keriduan Allah, walaupun harus mengorbankan keriduan kebanyakan orang, nanti Allah lah yang maha membolak-balikkan hati, yang akan menjadikan kebanyakan orang suka dan ridho kepada apa yang kita buat. Jadi kuncinya di sini, banyaknya orang tak menunjukkan mereka itu betul. Maka dari itu, kita ini sebagai manusia kan sadar betul, isi hati kita hanya kita dan Allah yang paling tahu. Orang-orang tidak punya hak untuk menghakimi apa isi hati kita. Karena mereka tak mengetahuinya. Maka dari itu, ayat yang tadi saya bacakan, sekali lagi menyadarkan pada kita untuk senantiasa mengukur dan menimbang bagaimana agar hati ini hendaknya disesuaikan dengan apa yang kita tunjukkan di luar. Jangan sampai batin kita berbeda dengan zahir kita. Yang tampak berbeda dengan yang tersembunyi. Nah, ini yang ingin disampaikan Allah di surah Al-An'am ini. Baik. Ustaz, di dalam surat ini juga terdapat gambaran hari kiamat dan ancaman bagi para pelaku maksiat. Nah, gambaran hari kiamat ini kita perlu tahu juga untuk kemudian kita bisa mengambil pelajaran begitu Ustaz. Seperti apa gambaran dari hari kiamat dan apa ancaman Ustaz bagi para pelaku maksiat ini? Ya, tentunya manusia ini kan beragam. Salah satu yang bisa membuat manusia itu tersadar dan kembali kepada Allah ketika dia banyak mengingat mati dan kiamat. Benar. Nah, maka dari itu kalau kita perhatikan di surah Al-An'am ini juga nggak lepas dari hal tersebut. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berkata pada ayat ke-128 dan seterusnya, ya, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'saral jin qad istaksartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha. Ya, ketika nanti pada hari kiamat Allah kumpulkan jin dan manusia, ketika itu Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu banyak kali menyesatkan manusia. Ketika itu kawan-kawan mereka dari golongan manusia mengatakan, ya betul ya Allah, kami telah saling mendapatkan kesenangan satu dengan yang lain. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia juga mengatakan, sekarang waktunya yang Allah janjikan kepada kalian telah datang. Masuklah ke neraka selama-lamanya. Nah, dan ini gambaran. Kemudian kalau kita lihat juga nantinya pada saat kiamat datang, kemudian ketetapan Allah berlaku, ini yang tinggal pada diri orang-orang yang kafir ini kan hanya penyesalan. Mereka mencoba mencari kambing hitam. Dalam pengertian, kami ini masuk neraka karena siapa? Oh, karena si fulan yang menggoda kami. Oh, karena si fulan yang kami menjadi pengikutnya. Inilah yang kemudian menjadi gambaran yang digambarkan di surah Al-An'am ini. Maka dari itu, kalau kita perhatikan, sekali lagi, surah ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana berharganya hidayah itu. Ya, karena nantinya di akhir zaman, ya, yang begitu berharga yang bisa membuat hidup kita ini selamatkan tinggal hidayah. Ya, kalau kita sia-siakan bagaimana petunjuk yang Allah berikan ini, maka tentunya tidak ada yang bisa kita harapkan lagi nanti.
Oke, dan tentunya hidayah itu jangan ditunggu tapi kita cari juga. Betul, Ustadz, ya? betul. Oke, kemudian Ustadz ini terkait dengan pokok-pokok yang diharamkan dan keutamaan dalam Islam. Apa saja Ustadz pokok-pokok yang diharamkan dan keutamaan dalam Islam seperti apa? Ya, tentunya perlu untuk kita sadari seperti yang saya singgung sebelumnya di surah Al-Maidah. Sebenarnya kalau kita melihat apa yang diharamkan dalam Islam itu sedikit. Jika kita bandingkan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk kita. Nah, di sini kenapa Allah menyinggung tentang hal tersebut? Karena kebanyakan orang melakukan pengharaman sesuatu yang sebenarnya tak diharamkan Allah. Dan dengan melakukan hal seperti itu seakan-akan mereka merasa inilah cara kami untuk makin dekat dengan Allah. Dan itu sebenarnya tidak benar. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah ini bagaimana yang diharamkan itu hanyalah maitah, bangkai, hanyalah daman masfuhan, darah yang mengalir, yang diharamkan hanyalah daging babi. Ini pokok-pokok yang diharamkan. Sedangkan selain itu diterangkan dalam hadis Nabi. Dan yang terjadi adalah kebanyakan orang ketika hidup tanpa tuntunan, kita menjadi salah kaprah. Apa yang diharamkan justru kita kerjakan. Sebaliknya, apa yang dihalalkan justru kita haramkan untuk diri kita. Seakan-akan itu adalah bentuk kebaikan yang ada. Nah, Ustadz, di surah Al-An'am ini yang Widya dapat adalah bagaimana di dalam surah ini ada terkandung 10 wasiat Tuhan, Ustadz. Nah, Ustadz boleh dijelaskan kepada kita apa saja 10 wasiat itu, Ustadz? Ya, ini bisa dikatakan benang merah yang menjadi titik temu antara semua agama samawi. Dalam Taurat ada 10 wasiat Tuhan, dalam Injil ada 10 wasiat Tuhan, dan kembali 10 wasiat Tuhan itu diulang Allah dalam surah Al-An'am untuk menunjukkan kalau ingin ditarik, maka sebenarnya ketiga agama samawi ini sumbernya sama. Itulah yang satu. Apa 10 wasiat Tuhan? Ini disebutkan Allah dari mulai ayat 151 hingga berikutnya. Katakan Muhammad, ya, marilah aku bacakan apa yang Allah haramkan kepadamu. Yang pertama apa? Jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi dalam agama Islam disuruh, dalam agama Yahudi dan Nasrani juga sebelumnya disurintahkan. Kemudian janganlah kau bunuh anak-anakmu karena miskin. Ya, ini juga termasuk larangan membunuh. Kemudian kamilah yang memberi mereka rezeki kepadamu dan kepada mereka. Yang keempat, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji. Dilarang berzina di Islam, dilarang berzina juga pada syariat-syariat terdahulu. Kemudian janganlah disebutkan di sini kamu membunuh orang yang diharamkan Allah. Larangan membunuh berlaku dalam Islam, berlaku juga pada agama sebelumnya. Kemudian demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dilanjutkan lagi, dan jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat. Jadi larangan mengambil harta anak yatim atau mengeksploitasi anak yatim untuk tujuan-tujuan pribadi. Kemudian sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Jadi ada perintah untuk kita jangan curang. Benar. Ya, dan ini juga inti dari semua ajaran agama. Diajarkan kepada kita jangan mencurangi timbangan. Kemudian kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Jadi digambarkan di sini semua aturan Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Gak mungkin Allah perintahkan sesuatu di luar kemampuan kita. Dan kembali Allah katakan, apabila kamu berbicara, berbicaralah sejujur-jujurnya. Perintah untuk jujur. Dan Allah katakan, penuhilah janji Allah. Demikian Allah perintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan disebutkan di akhir, inilah jalanku yang lurus. Ikutilah. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain, sehingga engkau bercerai-berai dari jalannya. Jadi 10 tadi kalau bisa kita ambil kesimpulan, inilah inti ajaran Islam. Inti ajaran Islam. Ya, walaupun ajaran Islam kalau mau dibuat poin-poin
yang terperinci mungkin ratusan ribu perintah dan larangan Allah. Jadi 10 wasiat Tuhan ini bisa dikatakan sebagai inti ajaran agama. Kalau kita melihat dalam Islam, poin-poin perintah dan larangan Allah mungkin jumlahnya lebih dari ratusan ribu. Nah, tapi kalau kita coba rincikan, inilah titik temu. Makanya kalau dikatakan sekiranya agama-agama itu benar, pasti tetap berpegang kepada 10 wasiat Tuhan ini. Ini yang disampaikan Musa pada kaumnya, ini yang disampaikan Isa kepada kaumnya, dan ini jugalah yang kembali diulang Nabi Muhammad untuk disempurnakan dan dilengkapi 10 wasiat Tuhan yang tadi kita bacakan bersama. Baik, dan mudah-mudahan kita benar-benar sama-sama bisa mengaplikasikan 10 wasiat Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustadz ya. Dan kita akhiri juga Ustadz sampai di sini karena kita kalau bahas banyak tentu ini akan makan waktu sangat banyak sekali ya Ustadz ya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa dapat mengambil pelajaran juga nih dari topik kita hari ini membahas mengenai surah Al-An'am. Jangan lupa teman-teman sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pahala dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.